Al-Zaitun tidak bisa dikait-kaitkan dengan itu. Justru yang ada teroris itu di majelis ulama. Itu jangan dibuang, jangan ditipu. Masa masyarakat Indonesia mau ditipu? Teroris di pusat dan di daerah. Jumlahnya sudah mencukupi bahwa itu banyak. Karena lebih dari 2 sudah banyak. MUI minta Panji Gumilang menarik ucapannya soal teroris. MUI ancam pidanakan pemimpin Ponpes Al-Zaitun. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan masalah terorisme. Semua agama mengajarkan kasih sayang, termasuk Islam di dalamnya mengajarkan rahmatan lil alamin. Terorisme itu adalah cara dengan memanfaatkan ajaran-ajaran yang tentunya kita tidak tahu itu ajaran dari mana, dan tentunya kita semuanya wajib memerangi. Sekali lagi, terorisme itu adalah musuh bersama kita semua. Jadi wajib bagi kita untuk mencegah dan memerangi. Sekarang sama-sama buktikan saja. Cari fatwa MUI yang bilang dia komunis. Sekarang cari fatwa MUI yang mengatakan dia sesat. Al-Zaitun, cari fatwanya. Kalau hasil penelitian sementara indikasi, kan beda fatwa sama indikasi. Terduga sesat ya Pak Kiai? Iya, indikasinya nggak sesat. Ini ada hubungannya. Kalau berkenaan dengan kurikulum, kita mengatakan nggak ada penyimpangan kurikulum saat itu. Sekarang pun kami tidak mengeluarkan berkenaan dengan Al-Zaitun. Yang akan kami keluarkan tentang Panji Gumilang. Yang akan kami keluarkan. Yang udah jelas-jelas. Jadi kita menyampaikan hukum sesuai dengan tasawurul masalahnya. Secara personal berarti? Secara personal. Kalau mau buktikan, makanya kita bilang, kalau mau bukti, datang ke MUI. Kalau sekarang kami datangin ke Al-Zaitun, dia nggak mau nerima, datang ke MUI, kita terima. Konfrontasi saling bukti yang dituliskan iya. Sana ya Pak Kiai ya? Benar. Pak Jadi kalau mau berani-beranian, datang ke MUI. Sekarang kita udah datang ke Al-Zaitun, dia nggak mau nerima. Kita dibilang bohong. Sekarang datang ke MUI, kapan saja kami terima. Peristiwa NII Al-Zaitun ini adalah tragedi kemanusiaan yang menyangkut anak-anak bangsa yang dirusak, yang dicuci otaknya, yang diradikalisme. Di mana Densus 88? Di mana BNPT? Dari Densus 88 bahwa Al-Zaitun dapat menjadi embrio daripada kelompok teror, meskipun pada pelaksanaannya Al-Zaitun mempunyai pola yang berbeda, tidak melakukan aksi perlawanan, tapi dia melakukan aksi menguasai wilayah. Namun yang dilakukan oleh Panji Gumilang adalah menyuburkan perekrutan calon-calon teroris dengan meletakkan dasar-dasar militansi kebencian kepada NKRI. Apakah dia terkait dengan NII? Apakah ia terkait dengan penghimpunan dana untuk keperluan-keperluan yang mengarah kepada kriminal seperti teroris dan lain-lain? Apakah benar di pesantren Al-Zaitun atau person Pak Panji Gumilang dan para pemimpinnya melakukan hal-hal yang melanggar norma susila? Apakah benar di Pondok Al-Zaitun itu dilakukan pengajaran yang dikatakan sesat sesuai dengan standar yang memang diakui oleh hukum agama syariah agama Islam? Apakah benar hal-hal lain yang dituduhkan kepada Al-Zaitun yang mengarah kepada pelanggaran hukum atau mengarah pada norma agama? Itu harus dibuktikan secara hukum. Nah, secara hukum Pak Panji Gumilang dan pengasuh Al-Zaitun harus kooperatif, dan juga penyidik atau aparat penegak hukum harus membuat bukti yang jelas sesuai standar hukum yang berlaku, dan harus segera diambil kesimpulan, dinyatakan kalau iya yang mana yang dilanggar, kalau tidak ya tidak, supaya tidak gaduh dan tidak ini mengarah kepada apakah ini persaingan politik, apakah ini mengarah kepada persaingan lembaga pendidikan dan lain-lain. Jadi itu sangat baik dan kita sambut, dan alat bukti yang bisa digunakan banyak. Tadi kan sudah ada 256 rekening. Dari situ bisa ditelusuri follow up the money, kemana alirannya dan dari mana asalnya dan terkait untuk apa. Itu gampang sekali gitu.
Majelis Ulama Indonesia melalui Wasekjen Kiai Haji Arif Farudin meminta pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang untuk menarik ucapannya sesuatu televisi swasta. Saat itu Panji Gumilang menstigma MUI sebagai lembaga teroris karena ada oknum pengurusnya pernah ditangkap akibat kasus terorisme. Tudingan Panji Gumilang tersebut, kata Arif, tidak berdasar dan masuk kategori pencemaran nama baik MUI karena tidak sesuai dengan fakta hukum, di mana peristiwa penangkapan oknum pengurus MUI dalam kasus terorisme itu murni urusan oknum pribadi, tidak ada hubungannya dengan institusi MUI. Kita doakan agar Panji Gumilang menyadari kesalahannya tersebut dan meminta maaf kepada MUI. Jika itu tidak dilakukan, MUI dapat melaporkannya ke aparat penegak hukum sebagai pelajaran penegakan hukum, kata Arif dalam keterangan yang dikutip Sabtu 1 Juli 2023. Arif menjelaskan ada keprihatinan mendalam dengan adanya disharmoni antara sesama elemen Islam ini, terlebih kepada Panji Gumilang yang enggan beriktikat baik untuk berdialog dan klarifikasi dengan MUI. Sudah menjadi tanggung jawab MUI untuk merespon dan memberikan bimbingan kepada umat dan masyarakat terkait masalah keagamaan. Sebagaimana Al-Imam Al-Syafi'i menyebutkan bahwa ulama adalah mereka yang mendalami dan memiliki otoritas masalah keagamaan dan senantiasa merasakan kegundahan umatnya. Maka dari itu kontroversi Panji Gumilang dan Al Zaitun karena domisilinya di Indramayu yang masuk wilayah Provinsi Jawa Barat, maka MUI Pusat pernah mendorong MUI Jawa Barat untuk lebih proaktif melakukan keinvestigasi. Sembari MUI Pusat melakukan pendampingan dan supervisi, mengingat MUI Pusat pernah melakukan penelitian pada 2002 lalu. Alhamdulillah dialog telah berjalan antara Panji Gumilang dan tim investigasi Pemprov Jawa Barat yang melibatkan perwakilan MUI Jawa Barat, walaupun Panji Gumilang menolak kehadiran tim MUI Pusat, jelasnya. MUI lanjut Arif cukup bersabar dan tetap mengedepankan proses bimbingan, dialog dan tabayun semaksimal mungkin agar Panji Gumilang mau kooperatif terkait penjelasan sepak terjangnya yang provokatif dengan sebaran konten-konten keislamannya yang kontroversial di media sosial. Selanjutnya Arif meminta semua pihak hendaknya juga lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial. Bagi penyebarnya, kata Arif, harus sensitif dengan aspek konten positif dan menghindari pemantik keonaran di media sosial sebagaimana panduan fatwa MUI tentang interaksi di media sosial. Bagi pengaksesnya hendaknya juga mengedepankan kecermatan dan kekritisan dalam memilah dan memahami konten media sosial serta tidak mudah terjebak dalam spektrum justifikasi sesat atau haram suatu masalah hanya berdasar kepada konten media sosial yang belum diverifikasi oleh institusi yang memiliki otoritas untuk memverifikasinya.